Ada Habib begitu untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ada Habib pendusta, ada Habib munafik, ada Habib pembohong, ada Habib yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera. Di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Ada Habib yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, ada Habib yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Ada Habib seperti itu, wajib untuk diturunkan. Saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo. Coba kita sudah dengar ya bagaimana pernyataan Bahar Smaik. Jadi mereka ini sangat cerdas memang menutupi apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya. Jadi seolah-olah bahwa yang dia bicarakan itu orang lain, padahal itu mengacu pada dirinya. Bagaimana seorang Habib yang berpoya-poya, dan itu dia nyatakan sendiri bahwa itu adalah Habib monyet. Ya, termasuk Bahar Smaik ini masuk dalam kategori yang dia bicarakan di situ. Jadi dia bak menepuk air di atas dulang, tapi terpercik di mukanya sendiri. Ya, itulah Bahar Smaik. Dan hal ini dia sampaikan, di situ ada Rizik Syihab juga di sampingnya itu pada saat dia ceramah. Inilah koteleda orang-orang, terutama orang-orang pribumi ya. Kalau orang pribumi yang menyiapkan panggung-panggung seperti ini terhadap Bahar, sangat berbahaya narasinya. Karena seolah-olah tidak menyerang Pak Prabowo, tetapi sesungguhnya secara diplomasi ini masih menyimpang pedongkolan terhadap pemerintah yang ada hari ini. Apatah lagi dianggap Pak Prabowo ini melindungi Pak Jokowi. Belum lagi Gibran Rakabuming Raka adalah anak Pak Jokowi yang merupakan wakil Prabowo. Jadi nonseng kalau mereka ini lagi tidak bersiasat, seolah-olah yang dia benci hanya Pak Jokowi dan Gibran, Prabowo tidak. Nah, coba kita simak seperti apa kelanjutan dari narasi video yang saya cuplikan di awal itu. Malam tahun baru besok bukanlah malam tahun baru kita umat Islam. Itu adalah malam tahun baru orang-orang sebelum kita, umat sebelum mereka. Akan tetapi di Indonesia yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine, lihat malam tahun baru, yang paling banyak keluar, yang paling banyak maksiat, mabok-mabokan, istahalla zina wa istibahal khumur wa darubu bil ma'azif. Mereka zina seperti perbuatan yang halal, mereka halalkan zina, khamr, mereka perbolehkan seakan-akan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka. Nah, yang paling banyak nanti besok bermaksiat, melacur, yang berjudi, yang khamr, yang narkoba, yang mabok-mabokan di Indonesia. Bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha, bukan putra-putri Hindu, tetapi putra-putri kita, umat Islam yang paling banyak besok akan berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah Indonesia, merayakan tahun baru yang bukan tahun baru Islam, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya, seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya nggak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo,
bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, hadir puluhan ribu. Makanya gak heran satu minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar gak bakal berani ceramah keras-keras itu. Gak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul! Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul? Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allah. Makanya Ibnu Rus pernah mengatakan bahwa memang yang paling laku dijual itu adalah agama. Dan itu memang sangat sepadam dengan orang-orang bodoh. Jadi orang yang paling gampang dibodohi itu dengan mengangkat isu-isu agama adalah orang-orang yang otaknya itu di bawah pentung buah. Ya, itulah kibing-kibing akut yang berkumpul di depan Bahar itu pada saat dia ceramah. Otaknya memang sudah sangat bebal, sangat susah untuk disampaikan hal-hal yang benar. Apa yang dilakukan Rizik Syihab ataupun Bahar Smaiq, karena dia dalam satu panggung sebenarnya di sana itu, ini adalah bagian daripada strategi politik mereka yang memang dibaluri dengan agama. Makanya Gus Dur pernah bilang, politik itu sangat berbahaya bila mana dibaluri dengan isu-isu agama. Dan itu laku. Hal itulah yang selalu dimainkan oleh mereka. Nah, apakah kalian percaya bahwa mereka murni berceramah? Ya, itu terserah kalian. Yang jelas saya sampaikan bahwa itu hanya kamuflase sebenarnya untuk merebut hati rakyat yang memang dominan di Indonesia ini adalah orang Islam. Apalagi kita tahu bahwa dengan jualan-jualan dirinya sebagai suriat Rasulullah, itu pasti akan laku. Nah, ini faktanya masih banyak orang yang duduk di depan itu menjadi jamaahnya kan pada saat dia ceramah. Padahal sudah nyata-nyata nasabnya sudah dirungkat oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Dan hemat saya memang orang-orang yang menjadi kibing yang akut ini memang hatinya sudah tertutup. Tidak bisa lagi menerima kebenaran bahwa yang ceritai mereka, yang doktrin mereka, yang ngajak mereka melakukan huru-hara di negara ini, itu sudah pasti bukan cucu Nabi. Belum lagi berdasarkan etika kalau kita melihat perilaku mereka ya.
Salah satu contohnya itu tadi, seolah-olah menuding ulama-ulama bermewah-mewah, sementara dia sendiri yang hidup dengan kemewahan. Kan kurang ajar namanya itu. Tapi itu semua mencoba dia lakukan karena upayanya bagaimana meyakinkan jamaahnya bahwa dia ini orang baik-baik. Nah, dasar karena jamaahnya memang kaum dobol, standar otaknya, ya percaya saja. Makanya memang kita sangat berharap diskursus nasab yang digelindingkan Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani itu memang harus betul-betul terus digelindingkan ke lapangan sampai pada tingkat grassroots, sehingga mungkin boleh jadi ke depan satu persatu dari mereka akan menyadari itu, sekalipun saya yakin tidak semuanya. Kenapa? Karena itu juga sunatullah. Jadi memang ada orang di muka bumi ini yang tidak bisa menerima kebenaran sekalipun itu sudah diantarkan di depan matanya. Nah, itulah jamaah-jamaah yang selama ini bersikuku menganggap mereka sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.